Semuanya, perkenalkan nama saya Apriani Buktarigan dengan NIM 2405071039 dengan rekan saya Tasik Kevin Panjaitan dengan NIM 2405071099. Kami dari Program Studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai laporan keuangan perusahaan UMKM Pangkas Beatrix yang berdiri sejak tahun 2016 yang telah kami wawancarai sebelumnya. Selamat menyaksikan. Dadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini membuat makalah proyek akuntansi laporan keuangan perusahaan jasa, di mana makalah ini kami susun secara tim, yaitu Apriani Buktarigan dan Hotasi Panjaitan. Nah, dalam membuat makalah, yang pertama-tama itu kita harus membuat cover, di mana covernya itu berisi makalah proyek akuntansi laporan keuangan perusahaan jasa, nama usaha, alamat usaha, mata kuliah, dosen pengampu, logo universitas, nama penyusun, kelasnya, prodi, serta nama universitas. Nah, halaman kedua itu kita bisa menambahkan abstrak. Abstrak ini bisa menggunakan kata kunci, yaitu kata kunci dalam makalah yang ingin kita bangun. Karena makalahnya itu laporan keuangan, maka kita menambahkan kata kunci laporan keuangan perusahaan jasa sak etap UMKM. Lanjut ke halaman ketiga, kata pengantar. Kata pengantar bisa kalian cari referensinya di Google dan kalian copy ke dalam makalah kalian. Berikut kata pengantar kami. Nah, yang berikutnya ada daftar isi. Jadi daftar isi ini berisi isi-isi serta sub materi yang akan kami bahas dalam makalah ini. Berikut daftar isi yang telah kami buat. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kalian bisa menambahkan latar belakangnya. Di latar belakang ini kalian bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi perusahaan yang kalian wawancara itu, serta apa itu perusahaan jasa. Dan kalian bisa menambahkan faktor-faktor berdirinya perusahaan jasa yang telah kalian wawancarai atau faktor-faktor berdirinya perusahaan jasa secara umumnya. Nah, di berikutnya ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini kalian bisa menambahkan poin-poin penting yang dimana poin tersebut akan kalian bahas atau jawabannya berada di halaman selanjutnya. Seperti yang kami buat, kami menambahkan 4 poin penting, yaitu apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan, informasi apa saja yang diperoleh, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Nah, di poin yang keempat ini akan kami jelaskan di halaman berikutnya. Kalian juga bisa menambahkan tujuan, yaitu tujuan kita mengerjakan makalah ini. Kami telah membuat 4 tujuan, yaitu mengerti apa yang dimaksud perusahaan jasa, memahami, dapat memberikan sedikit gambaran, dan dapat menyusun laporan keuangan. Bab kedua ada pembahasan. Jadi isi yang kita buat di bab pertama tadi akan kita paparkan di pembahasan ini. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan jasa. Kalian bisa membuat perusahaan jasa itu atau bisa kalian jelaskan secara rinci di bab 2 pembahasannya, seperti yang telah kami buat. Lalu yang kedua ada pengertian laporan keuangan. Kalian bisa menjelaskan laporan keuangan serta pengertiannya di dalam halaman ini. Nah, kalian juga bisa menambahkan jenis-jenis laporan keuangan atau isi-isi dari laporan keuangan.
karena kami menggunakan laporan sub etap, kami menambahkan atau menjelaskan apa itu isi dari sub etap. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, serta CALK. Nah, kita masuk ke berikutnya, yaitu informasi perusahaan. Di saat kalian mewawancarai suatu usaha UMKM, kalian harus memasukkannya atau membuat di makalah kalian itu di bagian informasi perusahaan. Seperti yang telah kami buat, informasi perusahaan kami menjelaskan siapa pemilik usaha itu, siapa namanya, apa nama usahanya, dan di mana alamatnya, serta tahun didirikannya. Kalian juga bisa menambahkan sedikit penjelasan mengenai usaha yang telah kalian wawancarain itu. Seperti kami menambahkan sedikit penjelasan, yaitu Pangkas Beatrice adalah suatu usaha jasa pribadi yang bergerak dalam menjual jasa kepada orang lain, yaitu berupa memotong, menghias, dan lain-lain. Nah, dalam mewawancarai usaha atau perusahaan yang telah kita wawancarai itu, kita tentu tidak luput dari yang namanya transaksi perusahaannya. Di sini kami telah mewawancarai transaksi perusahaan dari usaha Pangkas Beatrice yang telah kami wawancarai. Jadi, kami telah mendapat data sebagai berikut. Pada bulan September 2024, kami telah melakukan wawancara dengan seorang bapak yang bernama Beatrice Nduluru selaku pendiri usaha cukur rambut yang beralamatkan di Jalan Bunga Rampai Raya nomor 80, Semanggar B, Medan Tuntungan. Jadi kita bisa menambahkan saldo awal pada periode 1 Agustus 2024 dengan cara menambahkan akun pada kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan modal. Di dalam wawancara tersebut kalian bisa menanyakan jumlah modal, kas, perlengkapan, dan lain-lain kepada pemilik usaha. Untuk transaksi Pangkas Beatrice selama bulan Agustus juga kalian bisa tanyakan kepada pemilik usaha agar dapat kalian memindahkan atau mendata di laporan keuangan kalian atau laporan proyek kalian. Seperti yang telah kami buat, transaksi Pangkas Beatrice yang telah kami peroleh, kami pindahkan ke dalam makalah ini. Bisa kalian lihat transaksinya ada di tanggal 2, di tanggal 6, di tanggal 9, di tanggal 11, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 16, dan seterusnya. Nah, setelah mendapat data-datanya dan data-datanya sudah cukup lengkap, mari kita menyelesaikan persamaan dasar akuntansi atau bisa memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan nanti. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki setiap perusahaan. Jadi, setiap terjadi transaksi itu harus dicatat seimbang atau balance antara ketiga unsur di atas, yaitu harta, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi ini juga menunjukkan bahwa total harta perusahaan yang telah kita wawancarai sama dengan modal dan kewajiban perusahaan yang kita wawancarai. Bisa kita lihat di sini pengertian para ahli. Lalu kami telah membuat nomor akun serta nama akun yang telah ditentukan oleh dasar-dasar oleh akuntansi. Berikut data-data nama akun yang telah kami dapat dari wawancara yang kami kerjakan. Baik, di sini hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat persamaan dasar akuntansi untuk Pangkas Beatrice. Di sini kan di saldo awal itu Pangkas Beatrice itu memiliki kas, perlengkapan, sewa dibayar muka, dan peralatan. Jadi angka-angka yang ini kita pindahkan ke persamaan dasar akuntansi untuk pada tanggal pertama. Jadi di sini ada kas, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar muka, dan jumlah modalnya. Lalu masuk ke transaksi yang tanggal kedua. Di tanggal kedua itu ia membeli perlengkapan secara tunai berupa buku double folio sebesar 35.000. Di transaksi ini akan mempengaruhi kas berkurang dan perlengkapan akan bertambah.
Di sini bisa kita lihat di persamaan ini kasnya itu akan berkurang 35.000 dan perlengkapannya itu bertambah 35.000. Inilah jumlah balance-nya yang sudah kami hitung sebelumnya. Lalu di tanggal 6 ia membeli peralatan secara tunai berupa kursi pangkas sebesar 2.500.000. Nah, di sini akan mempengaruhi kasnya akan berkurang dan peralatannya akan bertambah. Nih, seperti yang kita lihat di sini ya. Ini sudah kami buat dan balance-nya sudah kami hitung. Jadi di tanggal selanjutnya di tanggal 9 ia menerima pendapatan jasa pangkas selama seminggu sebesar 1.260.000 untuk periode tanggal 1 sampai 9 Agustus. Di transaksi ini akan menambah kas dan modal. Jadi kita lihat nih di persamaan ini pasti akan mempengaruhi kas dan modal nih. Jadi nanti balance-nya ini sudah kami hitung ya. Lalu di tanggal 11 ia membayar biaya listrik sebesar 350.000. Dari transaksi ini itu akan mempengaruhi kasnya berkurang dan modalnya akan berkurang. Jadi di sini kami juga membuat begitu, di kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Jadi balance-nya ini. Lanjut di tanggal 13. Pada tanggal 13 ia membeli perlengkapan secara tunai berupa bola lampu sebesar 100.000. Di transaksi ini ia akan mengurangi kas tetapi menambahkan perlengkapan. Jadi di sini kami membuat juga begitu. Kasnya berkurang 350.000. Kurang 100.000 dan perlengkapannya bertambah 100.000. Jadi balance-nya segini. Lanjut di tanggal 14 ia membayar uang sampah sebesar 15.000. Jadi di sini di transaksi ini ia akan mengurangi kas dan akan mengurangi modal. Jadi sama seperti yang sebelumnya, di sini juga sudah kami buat dan balance-nya sudah kami hitung juga. Sekarang di tanggal 16, pada tanggal 16 ia menerima pendapatan jasa pangkas selama seminggu sebesar 1.890.000 untuk periode tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus. Nah, di transaksi ini akan menambah kas dan menambah modal. Sama juga udah kami kerjakan di sini, udah kami pindahkan ini. Terus lanjut di tanggal 17 Agustus ia mengambil pengambilan pribadinya sebesar 300.000 dan di situ akan mengurangi kas dan modal. Jadi kas dan modal itu otomatis sudah berkurang 300.000 nih. Terus di tanggal 21 pada tanggal 21 ia membeli perlengkapan usaha secara tunai berupa minyak rambut sebesar 40.000. Di sini akan mengurangi kasnya dan juga akan menambah perlengkapan. Jadi di sini juga kami buat begitu. Nih. Jadi balance-nya udah kami hitung. Tanggal 25 ia membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Sini transaksi ini akan mengurangi kas dan juga modal. Jadi sama juga udah kami hitung nih. Lanjut ke tanggal terakhir, tanggal 31 ia menerima pendapatan jasa pangkas selama 2 minggu sebesar 2.650.000 untuk periode tanggal 17 sampai 31 Agustus. Ini juga transaksinya akan menambah kas dan menambahkan modal. Jadi inilah kasnya itu bertambah 2830 dan modal juga bertambah 2830. Jadi balance kas balance kas yang kami dapatkan itu 3.570.000, perlengkapan itu 1.175.000, peralatan 4.500.000, sewa dibayar di muka 9 juta. Jadi jumlah keseluruhan harta yang kami dapatkan itu 18.245.000 dan harus balance dengan utang tambah modal. Berhubung usaha ini tidak memiliki utang, jadi dia hanya modalnya. Jadi modalnya ini dia sebesar 18.245.000 juga. Jadi itulah bersama dasar akuntansi. Lalu kita masuk ke penyelesaian laporan keuangan. Di sini penyelesaian laporan keuangan. Yang pertama itu ada laba rugi. Terus laba rugi, bentar ya. Di sini pertama itu kita buat dulu nama usahanya, terus kita buat jenis laporannya. Lalu kita buatlah untuk bulan berapa berakhir dan dalam rupiah atau dalam apa gitu. Yang pertama itu kita buat pendapatan. Seperti yang kita ketahui pendapatannya tadi kan ada 3 nih jumlah pendapatannya.
Jadi pendapatan yang ini 33 ini harus kita hitung jadi satu. Jadi di sini jumlah pendapatan yang kami apakan itu, yang kami terimalah, kami tengok dari transaksinya itu sebesar 6.410. Lalu total pendapatannya itu jadi 6.410 dan beban itu kita lihat dari transaksi juga. Beban di transaksi ini ada 3, yaitu beban mana ya seperti yang inilah. Di sini udah lengkap kok. Di sini ada beban gaji sebesar 2.500.000, beban listrik itu sebesar 350.000 dan beban kebersihan 15.000. Jadi total beban pangkas Beatrix ini adalah 2.865.000. Lalu kita kurangkanlah dulu pendapatan jasa kurang total beban. Jadi penghasilan sebelum bunga dan pajak, kalau misalnya ada bunga nanti, itu kami dapatkan 3.545.000. Lalu pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, berhubung usaha ini tidak memiliki pendapatan dan beban lain-lain, maka kita buatlah 0. Terus kita tambahkan, lalu penghasilan ini kita kurangkan lagi, tapi karena tidak ada jadi tetap dia 3.545.000. Berhubung juga pajaknya nggak ada, jadi 0 lah ini. Jadi total laba bersihnya 3.545.000. Begitu ya teman-teman. Langsung masuk ke laporan perubahan modal. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan perubahan modal atau juga sering kita kenal dengan laporan laba menahan akan menjelaskan pergerakan ekuitas pemilik selama suatu periode. Nah, di sini hal yang kita lakukan adalah membuat modal awal. Nih, seperti yang kita ketahui kan modal awalnya itu tadi kan 15.000 nih. Mana nih ya? Nih 15.000 nih jumlahnya. Terus kita nah, turun dulu ya. Turun. Terus kita buat 15.000, dia tidak ada pengambilan investasi. Jadi kita buat 0. Lalu labanya tadi kan sebesar 3.545 ya. Terus pengambilan prive-nya tadi ada sebesar 300.000. Prive ini 300.000 nih. Jadi jumlahnya nih, jumlah laba kita kurangkan dengan prive-nya. Jadi totalnya itu sebesar 3.545.000. Terus kita kurangkan modal awal, kurangi sama total ini tadi, laba kurang prive. Itu kan sebesar 3.545. Jadi kalau kita kurangkan ini dengan ini, itu modal akhirnya sebesar 18.545.000. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan atau statement of financial. Maaf ya. Di sini di laporan ini berisi harta, kewajiban dan modal. Tapi hartanya itu sendiri karena kan seperti yang kita tahu itu kan rumusnya kan harta sama dengan utang tambah modal. Jadi kita masukkan harta. Harta itu kan di sini ada 2, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yang ada di dalam pangkas Beatrix ini hanya kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Terus tadi kan kas kita cari di sini. Jumlahnya itu kita ambil dari persama dasar akuntansi. Di sini kan jumlah kas itu sebesar 3.570. Jadi jumlahnya itu kita pindahkan ke sini 3.570. Perlengkapan begitu juga. Perlengkapan kan di sini juga 1.175. 75. Peralatan itu 4.500 dan sewa dibayar peralatan nanti di harta tetap ya, sewa dibayar di muka itu 9 juta. Jadi angkanya itu kita pindahkan ke sini. Ini dia, kita pindahkan. Terus total harta lancar itu sebesar ini, totalnya ini semua kami totalkan, kita totalkan lah. Jadi totalnya itu 13.745.000. Terus masuk ke harta tetap. Berhubung harta tetapnya cuma 1, nggak ada kendaraannya, jadi kami buat peralatan doang. Terus peralatannya itu sebesar 4.500.000, sama juga sama yang dari persamaan ini, 4.500.000. Ini dia. Udah, lanjut. Mana dia, weh? Nah, ini. Jadi harta lancar kita tambahkan juga harta tetap. Jadi total hartanya itu 18.245.000. Terus kita masuk ke kewajiban. Terus di sini kan ada kewajiban jangka pendek. Sedangkan tadi yang udah kami bilang itu di perusahaan ini tidak memiliki utang. Jadi kami buat ini 0 karena tidak ada. Terus jangka panjang apalagi nggak ada juga kan.
Terus jadi kami jumlahkanlah ini total kewajiban itu 0. Inilah dia jumlahnya. Bentar ya, ini kami buat 0. Terus masuk ke modal. Ke modal itu kan modal Tuan Beatrix, sama seperti yang ini tadi. Ini kita buat modal awal ini. Nah, sama kayak itu juga. Itu modal awalnya sebesar 15 juta. Terus labanya tadi sama juga, kita ambil dari laporan ini laba rugi. Kan jadi 3.545. 3545. Terus pengambilan pribadi juga sama yang kita dikurang 300.000. Jadi 15 juta kita tambahkan dengan 3545, terus kita kurangkan dengan 300.000. Jadi hasilnya total modalnya inilah 18.245.000. Karena tadi nggak ada kewajiban kan, jadi kalau rumusnya ini kan harta sama dengan utang tambah modal. Jadi hartanya itu sama dengan 18.245 sama dengan 0 ditambah 18.245. Jadi ini hartanya ini harus sama-sama, total kewajiban plus modal. Dah, lanjut kita masuk ke laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui, laporan arus kas itu merupakan ringkasan dari sumber dan penggunaan kas perusahaan. Dengan kata lain, laporan ini akan menyajikan pergerakan uang tunai dan saldo bank untuk perusahaan selama satu periode. Lalu di sini yang pertama sama kayak tadi, kita buatlah dulu nama usahanya, jenis laporannya, untuk bulan yang berakhir itu kapan, dan dalam bentuk apa, mata uang apa. Yang pertama itu tadi laba. Di laba itu kita buatlah laba tadi yang dari laba rugi. Terus masuk ke arus kas dari aktivitas operasional. Terus tadi kan masuk arus kas masuk dari utang usaha. Dia tadi kan nggak punya utang nih, jadi 0 kita buat. Arus kas keluar piutang juga nggak ada. Perlengkapan juga sama, kita ambil angkanya tadi 1175. Ini 1175. Lalu sewa diberi muka sama juga 9 juta kan. Udah. Terus kita jumlahkan. Ini kan kurang karena kan arusnya kasnya berkurang kan, otomatis kan uangnya berkurang, tapi pemasukannya nggak ada. Jadi uangnya ini minus. Jadi kita minuskan lah, nanti bakal mengurangi laba yang di atas. Terus arus kas dari aktivitas operasional. Masuk ke sini, arus kas dari aktivitas operasional, arus kas masuknya itu 0. Arus kas keluar itu berupa peralatan. Dia membeli peralatan sebesar 4.500.000. Jadi arus kas dari aktivitas operasional yang ini tadi itu karena nggak ada uang kas masuk, tetapi dia membeli peralatan, otomatis minus lah uangnya kan. Ini jadi minus 4.500.000. Terus masuk ke arus kas dari operasional satu lagi, itu arus kas masuk penambahan modal. Tadi penambahan modal juga tidak ada, tetapi dia mengambil, ada arus kas keluarnya. Itu pengambilan uang secara pribadi sebesar 300.000. Arus kas dari aktivitas operasional ini karena dia tidak ada masuk uangnya, tapi dia mengambil pref, jadi minuslah dia 300.000 kan. Jadi di sini kita mau menghitung itu dari 3.545.000 kita kurangin dengan jumlah ini tadi, kurang 10.175.000, kurang juga 4.500.000 dan dikurangi lagi 300.000. Jadi arus kasnya itu sebesar 11.430.000. Sedangkan kas awal itu kan 15 juta. Jadi kan otomatis masih ada lawang yang lebih kan. Jadi arus kas berjalannya itu sebesar 3.570.000. Lanjut yang ke pembahasan ke E itu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Jadi sama kayak tadi konsepnya ini, formatnya lah, nama usaha, jenis laporan, untuk berakhir bulan berapa, sama mata uangnya. Terus di sini yang pertama itu ada informasi umum. Informasi umum yang terdapat di Pangkas Beatrix itu ialah nama pemilik usaha Pangkas Beatrix adalah Bapak Beatrix Duro. Pangkas Beatrix ini didirikan di Medan pada bulan Mei tahun 2016.
Usaha ini bergerak di bidang jasa seperti menata, merias, dan merapikan rambut laki-laki. Untuk usaha ini memperkerjakan 1 orang pegawai yang digaji 2.500.000 per bulan. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Di ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan itu terdiri dari beberapa bagian nih. Yang A itu pernyataan keputusan. Laporan keuangan Pangkas Beatrix disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAETAP, yaitu yang pertama itu yang sama yang tadi yang kami jelaskan. Itu ada 1 laporan laba rugi atau profit and loss statement, kedua laporan perubahan modal atau capital statement, yang ketiga laporan perubahan posisi keuangan atau statement financial of position. Yang keempat itu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bagian yang kedua, yang ke B itu, yang B, dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah. Yang C itu kas dan setara kas. Kas dalam bentuk uang tunai dan tidak ada cek. Kas merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan seperti membeli peralatan, perlengkapan, membayar sewa, membayar beban gaji, membayar beban listrik, dan membayar sampah. Kas pada perusahaan ini tidak disimpan di bank, melainkan di tempat usaha atau menyimpan sendiri lah gitu. Terus yang ke D itu, yang D, sewa dibayar di muka. Pangkas Beatrix membayar sewa bangunan untuk 1 tahun dan dibayar di muka dan diakui juga. Yang ke E itu perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan oleh Pangkas Beatrix adalah berupa buku folio, minyak rambut, bola lampu. F. Peralatan. Peralatan yang digunakan perusahaan Pangkas Beatrix adalah berupa kursi, meja, dan kaca. Yang G, modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. Pada awal bulan Agustus, modal perusahaan Pangkas Beatrix sebesar 15 juta. Yang H itu pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. Yang ketiga itu ada sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Itu juga terdiri dari beberapa. Yang A itu ada aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap diyakini bahwa nilai periode 31 Agustus 2024 akan sebesar nilai yang tercatat. Yang B itu beban gaji. Penilaian perusahaan Pangkas Beatrix memiliki 1 karyawan yang digaji sebesar 2.500.000 setiap bulannya. Yang C ada instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa Pangkas Beatrix pada bulan Agustus 2024 dan pengeluaran dalam membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan Pangkas Beatrix pada bulan Agustus 2024. Nah, Sekianlah catatan atas Pangkas Beatrix menurut SAETAP yang terdiri dari 5 tadi. Di sini ada penutupnya. Bab ketiga itu kami buat penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Di sini kami membuat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Pangkas Beatrix, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan jasa adalah suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Namun, pengertian perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dan memperoleh keuntungan. Dan di sini juga ada laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi, laporan keuangan itu dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan dalam satu periode. Apakah bisnis yang dijalankan itu menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian? Serta laporan keuangan juga bisa menjadi peramalan untuk masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu kecil atau besar
bergerak di bidang jasa ataupun dagang pasti membutuhkan yang namanya laporan keuangan atau financial statement. Terus yang 3.2 itu kami ada saran. Di sini sarannya, dalam pengamatan yang telah dilakukan, penulis mengharapkan agar setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung yang dianggap perlu dan penting guna tercapainya suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Sekian. Jadi kita lanjutkan dalam membuat daftar pustaka. Jadi isi dari pengertian-pengertian yang telah kalian ambil dari Google dan telah kalian pindahkan ke makalah itu seperti yang telah kami buat. Kami mengambil referensi dari Google, beberapanya itu telah kami pindahkan ke dalam lembar makalah kami. Berikut adalah daftar pustaka kami. Nah, dalam membuat laporan keuangan dalam bentuk makalah, kalian jangan lupa mengambil gambar atau bukti dokumentasi dalam usaha yang telah kalian wawancarai, seperti dokumentasi yang telah kami kerjakan ini. Ini ada foto bersama pemilik serta foto usahanya. Jadi sekian dan terima kasih untuk pemaparan makalah proyek laporan keuangan kami. Semoga para pemirsa yang menonton bisa terbantu atau bermanfaat dalam menyusun laporan keuangannya. Terima kasih.